Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang Kepala Kepolisian Papua mendapatkan hidayah, memeluk Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Kepala Kepolisian Papua mengucap 2 kalimat syahadat. Di tengah hamparan pegunungan hijau Papua yang menyelimuti Jayapura dengan damai, berdiri seorang tokoh yang disegani sekaligus ditakuti, Brigjen Pol Yosafat Manuel Karel. Lahir dari keluarga Kristen Protestan yang taat di Biak, ia tumbuh besar dalam asuhan gereja, dibentuk oleh disiplin militer sejak usia muda. Ia meniti karir kepolisian dari bawah, hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua, jabatan bergengsi yang membawa nama keluarganya menjadi harum di seluruh tanah Papua. Yosafat dikenal keras namun adil. Ia berdiri tegak menghadapi konflik antar suku, memberantas jaringan narkoba, dan tak segan turun langsung ke hutan-hutan saat ada gejolak separatisme. Di matanya, hukum adalah jalan Tuhan yang nyata. Tapi satu hal yang tak banyak diketahui publik. Sejak 2 tahun terakhir, jiwanya gelisah. Di setiap malam usai bertugas, ketika seragam dan senjatanya sudah tergantung rapi, Yosafat akan duduk diam di balkon rumah dinasnya. Tangan kirinya menggenggam salib kecil pemberian ibunya, tapi pikirannya sering melayang entah kemana. Kadang ia merenungi isi Bible yang ia baca sejak kecil. Namun semakin hari, pertanyaan dalam hatinya semakin menumpuk, tak terjawab. Ia mulai bertanya, benarkah ini jalan Tuhan yang sejati? Mengapa jiwaku hampa di tengah semua keberhasilan duniawi ini? Hingga suatu malam di bulan Ramadan, ia melewati sebuah kampung muslim di pinggiran Jayapura. Mobil dinasnya melambat karena keramaian. Ia memandang keluar jendela dan melihat suasana yang membuatnya terhenyak. Anak-anak berlarian menuju masjid kecil, ibu-ibu membawa takjil, dan suara azan maghrib berkumandang dengan lembut, menembus relung batinnya. Ia tak tahu mengapa, tapi malam itu, ia menangis diam-diam. Beberapa hari setelahnya, secara diam-diam pula, ia memerintahkan ajudannya untuk mencari Al-Quran. Ia membaca dalam sunyi, mencatat setiap kalimat yang menusuk jiwanya. Ia mulai membandingkan Injil dan Al-Quran, bukan untuk menolak, tapi untuk mencari jawaban atas kehausan spiritual yang selama ini ia pendam sendiri. Dan tidaklah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Kalimat itu ia baca berulang-ulang. Ia terdiam lama. Ada getaran yang tak ia rasakan bahkan ketika membaca Mazmur atau kisah para rasul. Kegelisahan berubah menjadi pencarian. Ia menghubungi seorang mantan rekan seangkatan di Akademi Kepolisian yang kini telah menjadi ustaz di Makassar. Namanya Muhammad Rashid, dulu dikenal sebagai penganut Kristen yang taat pula, namun kini seorang dai aktif di pelosok Indonesia Timur. Dalam pertemuan rahasia di sebuah villa milik Polri di perbukitan Sentani, terjadilah perbincangan panjang, disertai air mata, tawa, dan pelukan. Saya nggak mau pindah agama karena dendam, Rashid. Tapi saya merasa Tuhan sedang bicara lewat suara yang selama ini saya tolak. Kalau kamu mencari Tuhan, kau akan menemukannya. Tapi kau harus siap menanggung semuanya, jawab Rashid lirih. Hari itu, malam ke-27 Ramadan, saat malam begitu tenang dan langit Papua seperti membuka dirinya, Brigjen Yosafat Manuel Karel mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh 3 orang sahabat dekatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langit tidak runtuh, tapi hatinya seolah terangkat ke tempat yang tak pernah ia capai selama ini. Ia menangis seperti anak kecil. Dalam sujud pertamanya, ia merasa menjadi manusia baru. Bukan lagi hanya seorang jenderal, tapi seorang hamba. Namun ia sadar, perjalanan baru saja dimulai. Kabar ini tersebar luas, menggemparkannya dunia kekristenan di Indonesia, reaksi dari pejabat, gereja, hingga keluarganya sendiri yang merasa dikhianati.
Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Awalnya hanya lingkaran kecil yang tahu, Rashid, 2 ajudan kepercayaannya, dan seorang ulama lokal di Jayapura yang membimbing syahadatnya. Namun dunia tak pernah bisa menyimpan rahasia terlalu lama, apalagi jika rahasia itu mengguncang pilar-pilar keimanan yang telah terbangun puluhan tahun. 1 minggu setelah syahadatnya, sebuah pesan berantai muncul di grup WhatsApp tokoh gereja Papua. Ada kabar, kepala kepolisian daerah kita telah memeluk Islam. Apakah ini hoaks? Kita perlu klarifikasi sebelum gempar. Namun, klarifikasi itu justru menegaskan segalanya. Seseorang dari lingkaran dalam tanpa sengaja menyebar foto. Brigjen Yosafat duduk bersila, bersorban putih, di hadapan Al-Quran terbuka. Wajahnya tenang. Senyumnya dalam. Sejak itulah badai itu datang. Media nasional mulai memberitakan. Menggemparkan. Kepala Kepolisian Papua diduga masuk Islam diam-diam. Brigjen YMK, jenderal gereja yang kini memilih masjid. Apa yang mendorong seorang tokoh Kristen berpindah keimanan? Dunia Kristen di Indonesia bergejolak hebat. Sinode Besar Gereja-Gereja Papua menggelar rapat darurat. Beberapa pendeta menyebut tindakan Yosafat sebagai pengkhianatan terhadap warisan iman dan budaya Kristen di bumi cenderawasih. Bahkan seorang tokoh senior dari Gereja Protestan Indonesia Timur, GPI, menyebutnya, ini bukan sekadar pindah agama. Ini pukulan terhadap sejarah panjang kekristenan di tanah Papua. Keluarganya pun terpukul. Ibunya, Mama Roslina, seorang penatua gereja berusia 72 tahun, pingsan ketika mendengar kabar itu dari televisi. Kakak perempuannya, yang aktif di pelayanan pemuda gereja, menulis status di Facebook. Adikku telah memilih jalannya sendiri. Tapi kami tidak akan berhenti berdoa agar ia kembali ke cahaya yang benar. Yosafat tak membalas satupun pesan yang masuk. Ia memilih diam. Hatinya sedang diselimuti badai yang tak bisa ia bagi kepada siapapun, kecuali Allah. Namun, dari arah yang tak ia duga, datang pula pelukan dan harapan. Umat Islam dari berbagai daerah mengirimkan doa, bunga, dan pesan-pesan cinta. Di media sosial, ratusan komentar bernada positif membanjiri setiap unggahan tentang dirinya. Masya Allah, semoga beliau istiqomah. Ini pertanda hidayah Allah bisa datang kepada siapapun, bahkan di pucuk kekuasaan. Brigjen Yosafat, Anda tidak sendiri. Kami doakan dari seluruh penjuru Indonesia. Tapi tak semua dukungan membawa kenyamanan. Ada pula yang membuli, mencaci, bahkan mengancam. Dari akun anonim, ia menerima pesan-pesan menyeramkan. Kau akan dihukum. Kau telah mengkhianati salib. Kami akan bongkar masa lalu gelapmu. Kami akan buatmu menyesal. Lalu datang tekanan dari institusi. Beberapa jenderal bintang 2 dari Mabes Polri memintanya ke Jakarta. Dalam rapat tertutup di sebuah ruang briefing elit, ia dicecar. Jenderal Yosafat, keputusan pribadi Anda berdampak pada stabilitas sosial Papua. Ini bukan cuma soal akidah, tapi simbol. Anda adalah representasi umat Kristen di sana. Sekarang Anda jadi bahan bakar isu SARA. Tapi Yosafat hanya menjawab satu kalimat. Saya tidak sedang melawan siapapun. Saya hanya sedang kembali kepada Tuhan dengan nama yang benar. Keteguhan itu mencengangkan banyak orang. Di luar istana kekuasaan, ada haru, ada tangis, dan ada suara yang tak bisa dibungkam, kebenaran yang murni. Dan yang lebih menggetarkan lagi, jumlah Muslim mualaf di Papua meningkat drastis dalam 2 bulan sejak kabar Yosafat beredar. Tak sedikit yang datang ke masjid karena penasaran, ingin tahu apa yang membuat seorang kepala kepolisian begitu yakin hingga meninggalkan kenyamanan, jabatan, bahkan keluarga demi keyakinan baru. Ia tak lari. Ia memilih berdiri tegak. Bagaimana pemerintah pusat menyikapi isu ini? Apakah akan dimutasi, dipensiunkan dini, atau dibiarkan sebagai simbol toleransi? Lalu bagaimana reaksi masyarakat Papua akar rumput yang mengenalnya sebagai pelindung rakyat? Dan yang paling penting,
Bagaimana Yosafat membalas semua kebencian dengan kedamaian dan pelayanan nyata, hingga akhirnya mengubah wajah toleransi Indonesia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari setelah berita itu meledak seperti bom waktu. Langit Jakarta tegang. Dalam beberapa pekan, nama Brigjen Yosafat masuk dalam laporan harian Intelijen Nasional sebagai potensi disruptif bagi stabilitas keyakinan masyarakat Timur Indonesia. Presiden memanggil Kapolri. Apakah ini akan jadi krisis politik? Atau justru ini peluang memperlihatkan bahwa negara ini benar-benar menjamin kebebasan beragama? Sementara pusat masih tarik ulur, Yosafat tetap bertugas di Papua dengan tenang. Ia tidak membalas satupun media yang memintanya wawancara. Tapi diamnya adalah petir yang berdentum di banyak hati. Di Jayapura, suasana justru makin panas. Para simpatisan Kristen garis keras menggelar aksi damai di halaman gedung DPRD Papua. Yosafat harus memilih jabatan atau keyakinan barunya. Kami tidak menolak Islam, tapi kami menolak pengkhianatan simbolik seperti ini. Spanduk besar bertuliskan, Papua adalah tanah yang dibaptis, bukan dibisikkan azan. Menjadi trending topik di media sosial. Namun di sisi lain, komunitas Muslim Papua justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menggelar doa bersama di masjid-masjid, bukan untuk membela, tapi untuk memohon keselamatan dan keteguhan hati sang jenderal. Yosafat sendiri berubah. Bukan menjadi lebih lemah, justru lebih kuat. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai jenderal berseragam, tapi juga mulai menjadi simbol spiritualitas dan keteduhan. Ia aktif turun ke desa-desa minoritas Muslim, membagi sembako, membantu pembangunan musala kecil, dan memeluk anak-anak yatim tanpa kamera, tanpa pencitraan. Lalu datanglah keputusan mengejutkan dari Mabes Polri. Dalam surat resmi yang bocor ke publik, Brigjen Yosafat dimutasi ke posisi analis kebijakan utama di Mabes, tanpa alasan teknis yang jelas. Banyak yang menilai ini adalah cara halus untuk menyingkirkan secara terhormat. Media menyebut, demi stabilitas, Brigjen Yosafat dipindah tugas. Namun di balik layar, ia dihubungi oleh seorang tokoh Islam nasional, ulama besar yang dikenal moderat. Jenderal, jangan anggap ini penurunan. Ini Allah yang membuka jalan agar engkau bisa menyentuh lebih banyak hati dari pusat. Perjuangan baru akan dimulai. Yosafat hanya menjawab lembut. Saya tak mengejar jabatan. Saya hanya ingin hidup dalam kebenaran. 3 hari setelah mutasi diumumkan, Yosafat menggelar konferensi pers untuk pertama kalinya, didampingi seorang advokat senior Muslim, dan beberapa tokoh lintas agama. Seluruh mata Indonesia mengarah ke ruangan itu. Media menyiarkan secara langsung. Dengan suara berat, tenang, tapi penuh wibawa, ia berkata, saya tidak pindah agama karena kecewa pada Kristen. Saya memeluk Islam karena saya telah menemukan kebenaran yang menenteramkan. Bukan kebencian, bukan politik, tapi getaran jiwa yang tak bisa saya abaikan. Saya tahu keputusan ini membuat sebagian orang kecewa, marah, bahkan membenci saya. Tapi saya tidak akan membenci balik. Karena agama yang saya yakini sekarang mengajarkan cinta, kasih, dan keteguhan. Dan untuk saudara-saudariku umat Kristen, saya tidak pernah berhenti mencintai kalian sebagai saudara sebangsa. Hanya keyakinan yang berbeda. Hati kita tetap bisa saling menguatkan. Tepuk tangan menggema. Tapi juga ada yang menunduk sambil meneteskan air mata. 3 bulan setelah konferensi pers itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Salah satu tokoh gereja muda Papua, yang dulu sangat vokal mengkritik Yosafat, justru memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Dan dalam sunyi, ia sendiri meminta dibimbing untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Awalnya aku marah. Tapi ketenangan wajah Jenderal Yosafat saat menjawab cercaan, membuatku berpikir, mungkin dia benar. Mungkin, selama ini aku belum benar-benar mencari Tuhan. Bagaimana Yosafat menjalani kehidupan barunya di pusat, dan bagaimana dia mulai menulis buku yang mengisahkan proses pencariannya terhadap kebenaran.
Buku itu akhirnya menjadi bestseller dan menjadi sumber inspirasi ratusan mualaf baru di seluruh Indonesia. Perjalanan inspiratif spiritual Brigjen Yosafat yang semakin dalam setelah memeluk Islam. 3 bulan berlalu. Yosafat kini resmi berdinas di Jakarta sebagai analis kebijakan utama Mabes Polri. Sebuah jabatan strategis namun cenderung sunyi dari publik. Namun justru dalam kesunyian itulah, ia menemukan kedamaian yang hakiki. Di balik tembok rumah dinasnya yang sederhana, setiap malam ia mengaji dengan seorang ustaz muda, seorang hafiz lulusan pesantren dari Garut. Mereka tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga berdiskusi, dari tafsir ke tasawuf, dari sirah nabawiyah ke maqasid syariah. Semua ia pelajari dengan gairah seperti anak kecil menemukan dunia baru. Saya merasa dilahirkan kembali. Setiap ayat yang saya baca seolah menjawab luka-luka lama saya, menjelaskan misteri hidup yang dulu saya anggap tak terpecahkan. Dan pada satu malam yang hening, Yosafat menulis diari pribadinya. Jika dulu saya dikejar karir dan angka kejahatan, kini saya mengejar waktu-waktu sholat. Dulu saya kuat karena jabatan, kini saya kuat karena sujud. Minggu ketiga di Jakarta, ia mulai menulis naskah bukunya. Judul sementaranya, Menemukan Tuhan di Balik Seragam. Subjudul, Kisah Kepala Polisi yang Memeluk Islam dan Tidak Pernah Menyesal. Buku itu bukan hanya berisi biografi, tapi juga kumpulan refleksi spiritual, pertanyaan-pertanyaan batin yang ia ajukan selama puluhan tahun sebagai umat Kristiani, dan perjalanan intelektualnya dari Injil ke Al-Quran. Saya tidak ingin buku ini menyerang agama manapun. Tapi saya ingin jujur tentang proses batin saya. Dalam salah satu bab, ia menulis, Yesus mengajarkan saya untuk mengasihi. Muhammad mengajarkan saya untuk berserah. Dan di Islam, saya menemukan keduanya berpadu, cinta dan ketundukan. Dan ledakan kedua pun terjadi. Ketika buku itu diterbitkan oleh sebuah penerbit besar, hanya dalam 3 hari, cetakan pertama 15.000 eksemplar langsung habis. Banyak yang membaca karena ingin tahu, tapi tak sedikit yang menangis saat menamatkannya. Saya membaca buku ini dalam 1 malam, dan pagi harinya saya langsung mencari ustaz untuk belajar Islam. Testimoni pembaca, seorang dosen Katolik dari Surabaya. Namun tentu saja, gelombang celaan datang lagi. Tokoh-tokoh keagamaan tertentu menuding Yosafat menyebarkan narasi pengkhianatan tersembunyi. Salah satu organisasi Kristen garis keras menulis surat terbuka. Kami kecewa. Anda bukan hanya berpindah keyakinan, tapi kini berusaha mempengaruhi orang lain dengan membungkus kisah Anda dalam narasi kesucian. Ini bahaya. Namun Yosafat tetap tenang. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media TV nasional, ia menjawab, "Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hanya bercerita. Jika cerita saya menyentuh hati orang lain, itu bukan karena saya, tapi karena Allah telah menggugah mereka." Puncaknya terjadi pada Ramadan berikutnya. Untuk pertama kalinya, Yosafat tampil di televisi nasional dalam sebuah program religi spesial Ramadan. Ia bercerita, "Sholat tarawih pertama saya adalah malam paling menyentuh dalam hidup saya. Saya berdiri berjam-jam, tapi tubuh ini ringan. Saya menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya tahu. Saya bukan lagi hamba kekuasaan, saya hamba Tuhan." Rekaman itu viral. Klip tangisannya saat sujud jadi trending di TikTok. Banyak anak muda, termasuk non-muslim, menulis komentar. Kalau seorang jenderal bisa menangis karena Tuhan, siapa saya yang selama ini sok kuat? Lalu sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Dalam acara buka puasa bersama lintas agama di istana, Presiden menyampaikan sepatah dua kata. "Saya bangga punya pejabat yang teguh pada keyakinannya, tapi juga tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Itulah wajah Indonesia yang sebenarnya." Kita doakan Pak Yosafat tetap diberi kekuatan. Dan hadirin serentak berdiri. Berdiri, untuk menghormati seorang jenderal yang kini menjadi simbol toleransi, keberanian, dan kebenaran.
Bagaimana Yosafat mulai menginspirasi gelombang mualaf baru dari kalangan elit, dan bagaimana ia harus memilih antara misi baru sebagai dai spiritual atau tetap sebagai abdi negara. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.